Teteh juga semua yang sudah eh, menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas kita pagi hari ini. Eh, Oke, sudah ada 4.700 orang ya malam pagi ini. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita sama-sama buka ya kelas kita pagi ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang sudah meringankan kita untuk bisa join ya. Kalau ikut majelis ilmu di masjid atau di mana gitu ya, yang udah meringankan langkah kita gitu kan pagi-pagi gitu jauh-jauh. Nah ini yang sudah meringankan kita untuk buka link lalu join gitu kan dan masuk ke ruang Zoom ini gitu. Mudah-mudahan niat baik kita ini bisa dibalas gitu ya dengan kebaikan yang jauh gitu ya, lebih baik lagi untuk kita, dan mudah-mudahan dibukakan pikiran kita, hati kita untuk bisa mengambil sebanyak-banyaknya hikmah dari perjalanan ibunda tercinta. Saya mau bilang ibunda tercinta kita, tapi dia lebih dicintai gitu ya oleh Rasulullah, dan kita mencintai Ibunda Khadijah itu kayaknya aduh jauh ya dari bagaimana Rasulullah mencintai beliau gitu. Jadi mengambil sebanyak-banyaknya hikmah dari perjalanan Ibunda tercinta kekasihnya Rasulullah SAW pagi hari ini. Nah ini sebenarnya rangkaian ya dari kelas kita selama bulan Ramadan ini yang membahas tentang perempuan penghulu surga. Jadi ada 4 perempuan penghulu surga itu. Ibunda Khadijah yang hari ini akan kita kupas. Kemudian minggu depan kita akan bahas putri beliau, Fatimah binti Rasulullah. Kemudian minggu ketiga nanti kita akan bahas ibunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam binti Imron. Nah, di minggu terakhir nanti kita akan bahas satu perempuan yang juga luar biasa hebatnya menjaga keimanannya gitu ya, Ibunda Asiyah, istrinya Firaun. Nah, kita akan bahas 4 perempuan itu selama bulan Ramadan ini dan dibuka oleh Ibunda Khadijah pada hari ini. Oke, salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang karena perjuangan beliau kita bisa merasakan indahnya iman, indahnya Islam gitu ya hingga hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Siap ya ibu-ibu ya mengikuti kelas hari ini? Insya Allah ya, sambil santai saja, sambil ngegoler mungkin ada gitu ya. Ada yang sambil ngupas-ngupas bawang mungkin buat nanti masak. Ada yang sambil itu sih paling mungkin ya. Sambil di perjalanan mungkin ada ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa kita dengarkan gitu ya penjelasan hari ini yang akan disampaikan oleh kandidat, ibu kandidat Ya mulai deh. yang aduh ya Allah ini sibuk sekali ibu ini ya. Ini alhamdulillah banget bisa meluangkan waktu yang tadinya jam 1 ternyata harus Maaf. cepat ya jadi jam 7. Nah segitu sibuknya nih ibu ini nih Maaf ibu-ibu. akhirnya, tapi alhamdulillah aja kita bisa ngumpul dan Teh Lina bisa menyempatkan waktunya yang super hektik itu ya di sana. Maafkan. Mudah-mudahan
ini ya, kita bisa mendengarkan nanti cerita dari Teh Lina tentang kisah dari Ibu Khadijah ini. Teh Lin nanti boleh memperkenalkan diri dulu ya Teh, nanti sebentar. Oh Eh, iya, boleh Teh. Siapa? Langsung aja lah nanti Teh Lina ya Oh, memperkenalkan diri. bagaimana ini tugas moderator? Moderator tidak bertugas dengan baik ini. Aduh. Oke. Iya, kita langsung aja kali ya, Ibu-ibu. Tidak memperlama waktu. Kayaknya udah nggak sabar juga kita. Sama-sama kita dengarkan perjalanan hidup dari Ibunda Khadijah yang akan disampaikan oleh Teh Nur Novilina. Teh Lina biasanya kita panggil. Silakan Teh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya insya Allah suara saya. Ya, jadi mohon maaf ini ibu-ibu. Saya sebelum mengenalkan diri, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Harusnya jam 1, tapi kebetulan saya lupa ada janji sama suami, saya mendampingi suami seleksi dosen di sini. Jadi ya mohon doanya juga. Ada bukaan dosen kebetulan saya lagi di Taiwan sedang studi, sama suami saya juga studi S3. Nah ini sebenarnya ya tadi ada janji sama suami saya untuk mendampingi, tapi saya lupa juga bahwa ada TTI gitu. Jadi saya coba tanya Teh Leni, ternyata alhamdulillah bisa digeser pagi, dan juga semoga ibu-ibu di sini yang sudah menyempatkan hadir bisa mendapatkan, dan saya pun ya bisa mendapatkan pelajaran atau minimal pertemuan kita hari ini tuh mendapat harapannya dicatat oleh malaikat gitu ya sebagai sebuah amalan baik, dan harapannya bisa bernilai besar di Ramadan tahun ini, bisa menjadi sesuatu yang bahasanya mungkin titik balik, atau seenggaknya recharge energi kita, atau recharge memori, atau recharge niat, keimanan. Nah itu semua harapannya mungkin di waktu yang kurang unpredictable ini, tapi keberkahannya tidak berkurang sedikit pun. Pertama-tama perkenalkan ya, tadi nama saya Lina sudah dikenalkan, terus juga mungkin sebenarnya basically tinggalnya di Bandung, suami juga orang Bandung. Kalau saya dari lahir di Bogor, tapi tadi sedang studi ke Taiwan. Nah, saya sebenarnya bukan ustazah gitu ya, dan juga bukan ahli sejarah, tapi saya sebagai seorang istri, mungkin ya, istri dan ibu. Mungkin saya ada ibu-ibu yang belum menikah, ada nggak ya? Oh kayaknya aku tahu ada nih. Zulfa. Selain Zulfa ada lagi nggak ya yang belum menikah? Oh ada Teh Uci ya, Teh Uci. Oke, ada lagi kah? Yang lain kayaknya ada Ayu juga teman saya nih waktu S1. Nah, jadi insya Allah selain Zulfa dan Uci sudah menjadi, diriku Zulfa sudah menjadi istri ya, dan mungkin juga sudah menjadi ibu. Dan buat yang belum, menurut saya ini juga luar biasa penting ya mengenal sejarah 4 perempuan mulia ini, karena itu bekal menurut saya bekal yang sangat berharga gitu untuk mempersiapkan diri menjadi seorang istri dan ibu, dan bahkan mungkin perempuan ya pada generally gitu, karena kita semakin sering disodorkan sosok-sosok perempuan yang ya tidak sepatutnya menjadi role model kita gitu. Artinya tidak sesuai dengan tuntunan Quran. Kalau mau selamatkan, jadi Quran sudah memberikan ini ya sebenarnya gambaran gitu seperti apa perempuan-perempuan yang Allah ridhoi, yang dicintai Rasulullah gitu. Nah, dan bagaimana fitrah perempuan gitu. Tapi kita dengan banyaknya informasi saat ini kan dibombardir isu-isu feminisme, child free dan lain-lain gitu ya. Nah, harapannya di bulan Ramadan ini kita bisa saling menguatkan. Ini juga sebenarnya buat saya pribadi gitu ya, menguatkan diri saya, mengingatkan diri saya yang juga banyak kealpaan. Jadi ini bentuknya sharing ya, bukan kalau salah mungkin pasti banyak salah juga. Jadi bisa ibu-ibu ikut bisa mungkin ada yang kita saling mengingatkan. Nah, kalau nanti dalam perjalanan ada yang salah info gitu ya. Tapi saya mau share apa yang perjalanan Rasul kebetulan diamanahi Khadijah, apa yang perjalanan hidup Khadijah yang itu menurut saya membekas sekali di hidup ya sebagai istri gitu ya terutama, dan sebagai ibu. Nah,
eh, sedikit cerita juga, kenapa saya kebetulan juga anggota TTI, jadi kebetulan juga sebenarnya ikut merancang gitulah ya kelas spesial Ramadan ini. Sedikit cerita ibu-ibu sebelum sebelum mulai, kenapa kita mengambil tema ya, bolehkah aku menjadi apa judul jadi lupa tuh kan. Bolehkah menjadi daftarmu ya, itu kalau itu sebenarnya ada filosofinya loh Bu Ibu. Jadi ibu-ibu pernah baca nggak ya surat yang ditulis oleh Buya Hamka ya kepada Natsir, kepada Muhammad Natsir. Buya Hamka dan Natsir itu salah satu tokoh pahlawan di Indonesia yang memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia gitu ya, sebagai sebuah negara gitu. Artinya ya mereka berjuang gitu supaya Islam itu bukan hanya ritual gitu, tapi sesuatu yang juga melekat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, dalam kondisi yang sangat berat ya, di tengah gempuran jajahan Jepang ya, waktu itu mungkin masa Jepang ya sebelum merdeka, kemudian wah politik di sana sini kan ya, yang tentu ingin Indonesia itu ideologinya macam-macam. Nah, di situ Buya Hamka menuliskan surat kepada Nasir yang memang bekerja lebih ke arah politik, sedangkan kalau Buya Hamka kan lebih ke ini ya, lebih ke arah syariatnya gitu ya, sebagai ketua MUI kan beliau itu. Nah, menulis surat bahwa merasa bagus banget suratnya, kalau ibu-ibu searching. Kadang saya kalau lagi down tuh dulu waktu dulu dan sekarang, dulu waktunya pas masih zaman mahasiswa tuh kalau baca itu rasanya bagus banget gitu. Intinya bentar ya, saya tuh nggak hafal tapi intinya adalah meminta untuk Natsir memasukkan Buya Hamka dalam daftar temannya gitu, yang kelak nanti di akhirat mereka bisa bersama lagi gitu. Itu aduh, menurut saya tuh sedih banget. Dan 2 tahun kemudian, nggak tahu ya kenapa ambil lama sekali ya Natsir untuk membalas itu. Justru Natsir membalas surat kepada Buya Hamka untuk justru juga meminta Buya Hamka ketika nanti wafat gitu, intinya memasukkan Natsir ke dalam daftarnya. Artinya begitu luar biasanya ikatan orang yang beriman gitu, bahwa mereka itu bukan hanya di dunia gitu, tapi mereka akan bersama-sama nanti sampai ke akhirat. Tuh saya udah deg-degan sendiri mau ngomong. Jadi saya berharap gitu ya, dengan ibu-ibu di sini itu bukan sekedar pertemuan sambil lalu gitu ya, tapi pertemuan yang didasari oleh akidah Islam gitu, akidah yang yang terus terikat gitu sampai nanti di akhirat gitu, kita bisa saling menyelamatkan, bisa saling bersama-sama di surga kelak gitu ya, bukan menjadi golongan-golongan list gitu ya, daftar orang-orang yang saling murka gitu ya di neraka gitu. Oh, gara-gara lo sih ngajakin ke sini, gara-gara lo gitu ya. Tapi kita saling bersyukur, oh untung ya waktu itu follow teman Tumbuh Ibu misalnya gitu ya. Oh untung ya waktu itu diingetin Teh Leni dan lain-lain. Jadi beruntung sekali gitu ya, daftar atau list orang-orang itu ya. Nah, itu filosofi di balik judul TTI Teman Tumbuh Ibu Spesial Ramadan tahun ini. Oke, nah sekarang ini kalau ini sebenarnya bentuknya sharingnya, kalau ntar di tengah-tengah mau di-cut juga boleh. Saya share screen. Nah, tapi juga mohon maaf karena saya keterbatasan diri ini. Mungkin nggak sampai akhir ada PPT-nya, nanti saya sambil cerita aja gitu ya. Ini untuk mengisi layar ibu supaya nggak bosan lihat wajah wajah yang kurang menarik ini. Nah, jadi insya Allah hari ini saya akan sedikit cerita tentang Khadijah binti Khuwailid. Nah, mungkin ibu-ibu di sini juga ada yang sudah paham, sudah dengar ceramah dari ustadz-ustadz yang lebih kompeten ya tentang siapa itu Khadijah. Tapi ya insya Allah hari ini saya akan bahas riwayat hidup dan juga hikmah apa yang saya tangkap ya, dan mungkin nanti ada tanya jawab. Jadi ada sebuah hadis ya, Rasulullah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4, ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Ini dari hadis riwayat Hakim dan Muslim, insya Allah sahih ya, bahwa 4 wanita inilah yang sebenarnya paling pas gitu ya kalau kita jadikan sebuah role model gitu.
terlepas apapun karakter kita gitu ya, saya percaya terlepas dari apapun karakternya gitu, entah aduh saya teh orangnya ini teh gitu ya apa blak-blakan cablak apa misalnya, aduh saya mau orangnya aduh, nah itu tapi ini tuh bukan tentang karakter tapi tentang prinsip mungkin ya, lebih ke prinsip-prinsip hidup yang itu tuh apa sesuatu yang memang Allah gariskan gitu ya fitrahnya pada perempuan, dan sebaik-baik perempuan tuh yang begini loh misalnya gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah awal kehidupan. Jadi bagaimana Khadijah sebelum bertemu Rasulullah. Jadi Khadijah itu disebut at-Thahirah atau perempuan yang suci. Meskipun bukan suci dalam arti tidak punya suami, karena ternyata oh ya sebelumnya Khadijah itu lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Berarti memang besar kemungkinan ya memang ada perbedaan pendapat, tapi paling mayoritas ada yang enggak. Mayoritas para ahli sejarah meyakini perbedaan usia Rasulullah dan Khadijah itu adalah 15 tahun. Khadijah 15 tahun lebih tua ketimbang Rasulullah gitu ya. Nah, dan Khadijah itu lahir dari suku Quraisy yang memang suku terhormat pada masa itu. Jadi dari masa belianya Khadijah itu sudah banyak ya pemuda Quraisy yang ingin mempersunting. Nah, suami pertama Khadijah adalah Abu Halah At-Tamimi yang wafat dengan meninggalkan kekayaan yang sangat banyak dan juga perniagaan yang luas dan berkembang. Ada juga yang menyebut bercerai, tapi saya mengambil lebih ke yang ini ya, yang wafat gitu ya. Kemudian pernikahan kedua juga bersama pengusaha kaya raya gitu ya, Atik bin Ais bin Makhzum, dan juga wafat ya pisah karena wafat gitu. Dan meninggalkan harta dan perniagaan. Jadi karena track record inilah Khadijah menjadi perempuan businesswoman lah paling kaya di Arab ya, di suku bangsa Quraisy terutama. Bahkan di Mekah itu katanya 3/4 kekayaan Mekah itu adalah milik Khadijah gitu. Jadi kalau kita dengar kekayaan siapa ya, kekayaan Abu Jahal atau Abu yang lain, nah itu sebenarnya belum apa-apa dibandingkan Khadijah gitu ya. Khadijah tuh 3/4 gitu ya, bayangin 3/4, dan perempuan yang running bisnisnya itu sendiri setelah ditinggal wafat suaminya. Nah, ini menariknya pada masa itu memang Mekah itu jahiliyah sekali ya, bangsa Arab tuh bangsa yang sangat jahiliyah, jadi sangat-sangat terkenal dengan pelacurannya, terutama perzinahannya gitu. Bahkan sangat sangat lumrah ya di rumah-rumah perempuan-perempuan Arab itu mereka punya tanda gitu, kalau di depan pintunya ada kayak gandum gitu ya, dipasang kayak apa sih, kayak sekarang makrem gitu kayak hiasan pajangan gantungan dari gandum. Nah itu berarti rumah yang boleh dimasuki oleh siapa saja gitu. Jadi ya gitulah, saking lumrahnya perzinahan pada masa itu. Dan menarik ya, dan saya pernah baca juga bahwa common bagi mereka itu menentukan ayahnya itu dengan undian gitu, saking lumrahnya perzinahan itu. Jadi kalau ada istri yang ada perempuan yang hamil, dia akan undi gitu ya, misalnya 8 nama gitu ya, siapa yang kepilih, nah itu yang kepilih itu yang jadi bapak dari yang dikandungnya gitu. Nah itulah saking bobroknya bangsa Arab pada masa itu. Dan di masa itu Khadijah itu sudah disebut atau hero, jadi sangat terjaga kehormatannya ya, sangat berkelas lah gitu ya. Mungkin kalau sekarang bukan perempuan yang begitu, padahal pada masa itu common ya, perzinahan itu tuh suatu yang lumrah. Nah disitulah, nah kemudian ini sorry PPT-nya juga nggak terlalu lengkap ya, tapi saya pengen cerita apa yang saya ingat gitu. Dan kebetulan waktu itu Rasulullah Muhammad ya belum diangkat sebagai Rasulullah, hampir menikahi seorang perempuan di Mekah, tapi saya agak lupa namanya, mungkin nanti bisa searching. Tapi kemudian Muhammad itu di akhir-akhir itu jadi nggak srek gitu, karena pernah mendengar perempuan itu bersenandung gitu ya, kayak mungkin bergumam lirik gitu, tapi lirik-lirik yang ada muatan konten pemujaan terhadap berhala gitu. Padahal waktu itu Muhammad juga belum sebagai nabi ya, tapi sudah ada ini kan sudah dijaga ya hatinya yang bersih gitu, sehingga ada seperti Abu Bakar, Rasul Muhammad itu juga kan dari awal tidak menyembah berhala, meskipun belum tahu sebetulnya yang benar gimana gitu, tapi mereka logikanya udah nggak masuk lah dengan penyembahan berhala itu. Nah disitulah Muhammad mulai
goyah gitu ya, kayak ragu dan akhirnya memutuskan tidak melanjutkan proses pernikahan dengan pemudi ini gitu ya, dengan perempuan ini. Dan ternyata ternyata Allah memang mempersiapkan seseorang yang paling pas gitu ya untuk menemani perjuangan Rasulullah nanti di awal-awal perjuangan beliau sebagai nabi. Ya, next. Nah ini fase di mana pertemuan pertama Muhammad dengan Khadijah. Ada peran-peran orang terdekat yang ingin saya highlight. Yang pertama itu Maisaroh. Maisaroh itu adalah pegawainya Khadijah yang paling ya kayak kaki tangannya Khadijah lah ya. Nah Maisaroh ini diutus oleh Khadijah. Jadi gini, Khadijah bermitra dagang lah dengan Abu Tholib ya. Abu Tholib. Jadi setelah kan Rasulullah ditinggal wafat ya oleh kedua orang tuanya, kemudian diasuh oleh kakeknya Abu Tholib, kemudian Abu Tholib juga wafat, kemudian diteruskan oleh Abu Tholib ya pengasuhan Rasulullah. Nah, Abu Tholib ini sejak Rasulullah usia 12 tahun mulai mengajarkan dagang gitu ya. Sejak Muhammad usia 12 tahun mulai mengajarkan dagang dan suatu hari Abu Tholib tuh bekerja sama dengan Khadijah. Jadi Khadijah tuh kayak supplier produk gitu ya. Nah, Abu Tholib itu kayak eksporternya gitu yang nganterin barang ke luar negeri lah gitu, ke Syam biasanya. Nah, suatu hari Abu Tholib terus menggantikan lah dengan ini, aku ada keponakanku nih, nanti dia yang di sesi ini di yang periode pengiriman ini nih dia yang akan menggantikan saya gitu. Kemudian Khadijah baru kenal juga kan ya, oh anak baru nih gitu ya, nih gimana nih bisnis lancar nggak ya gitu, makanya diutus Maisaroh sebagai kaki tangannya gitu juga untuk sebenarnya lebih ke melihat perdagangan dan melihat kinerja atau performa melihat performa Nabi Muhammad ya ketika itu pertama kali megang barang-barang Khadijah. Nah ternyata setelah Maisaroh itu benar-benar tuh mengamati peristiwa dagangnya Nabi Muhammad ya dan barang-barangnya Khadijah. Dan ternyata Maisaroh melihat banyak keanehan-keanehan gitu ya. Kan mungkin kalau yang diceritakan kejujuran ya itu memang diceritakan juga bahwa oh Nabi Muhammad itu cara berdagangnya Muhammad tuh benar-benar jujur ya, benar-benar diceritain harganya ini berapa gitu ya. Kemudian ya pokoknya bagus lah teknik dagangnya gitu ya. Mungkin kalau sekarang wah bisnismen luar biasa gitu lah ya, sampai akhirnya barang dagangan itu untungnya tuh jauh berlipat ganda dibanding kalau misalnya Abu Tholib yang memimpin gitu. Itu diceritakan, tapi banyak yang nggak menceritakan bahwa Maisaroh tuh juga melihat bahwa ada seorang Yahudi yang bertanya gitu ya ke Maisaroh. Kan jadi Maisaroh ya yang terkenal mungkin ya, Muhammad tuh orang baru lah gitu ya, kayak orang baru di lingkungan perdagangan elit ini. Terus ada orang Yahudi yang bilang ya ketika berjualan, siapa tuh gitu ya, itu biasa orang baru gitu. Aku kalau kebayang tuh di kepala tuh ada kayak dialog gitu kayak seru gitu, jadi kayak oh ya biasa nih orang baru gitu ya gantiin pamannya gitu. Kemudian tanya, tahu nggak tidak ada orang yang istirahat di pohon seperti itu kecuali dia kelak akan jadi nabi gitu. Jadi si orang Yahudi ini kan dia punya Taurat ya, jadi orang-orang Yahudi ini juga belajar Taurat, dan di Taurat yang asli sebenarnya sudah tertulis gitu ciri-ciri nabi itu sebenarnya seperti apa gitu. Dan Abu Tholib juga waktu dulu pertama kali ngajak Rasulullah di usia 12 tahun tuh ada orang Yahudi, rahib Yahudi itu kayak ulama Yahudi yang bilang, kok itu ada itu siapa dia gitu, itu keponakanku, udah mendingan jangan biarin dia masuk ke wilayah Yahudi karena saya melihat ada tanda-tanda kenabian gitu, ada awan yang terus ngikutin dia gitu. Nah makanya pada masa itu sempat Muhammad tidak diikutkan gitu ya karena khawatir akan dibunuh gitu, karena orang-orang Yahudi nggak terima kalau bukan dari golongan mereka yang akan jadi nabi terakhir. Nah itu sebenarnya tanda pertama gitu. Tanda kedua itu tanda yang dilihat Maisaroh dari rahib Yahudi itu, bilang bahwa orang di kitab sebelumnya itu orang yang beristirahat, ciri-ciri yang itu orang yang beristirahat di pohonnya begitu gitu ya. Saya nggak paham juga model, nggak kebayang sih bentuk istirahatnya gimana, tapi di pohon yang persis seperti pohon itu dan bentuk istirahatnya gitu, itu tuh nanti akan jadi nabi. Nah itu diceritakan juga oleh Maisaroh kepada Khadijah gitu, dan justru poin itulah yang membuat Khadijah tertarik gitu. Nah saya melihat di sini betapa
pure gitu ya. Khadijah tuh hatinya bahwa dia tuh punya keterikatan kepada Allah yang sangat besar gitu, bahwa dia tahu gitu tentang nabi gitu ya, tentang risalah, hal-hal yang pada saat itu mungkin perempuan-perempuan pada saat itu abai gitu ya, mungkin mikirnya dunia aja gitu. Tapi Khadijah itu, walaupun masih dalam kondisi jahiliyah kan, waktu itu Islam belum ini ya, tapi dia punya, tadi hati yang menurut aku terikat terus kepada ilahnya, kepada Robnya gitu, kepada Allahnya. Sehingga justru poin itu gitu yang menurut yang saya yakini itu yang membuat Khadijah itu tertarik kepada Muhammad, bukan yang kayak, "Oh ini pemuda yang meningkatkan hartaku," gitu kayaknya, "buat apa lagi sih?" gitu ibaratnya ya, seorang Khadijah mikirin harta gitu. Tapi disitulah makanya dia sampai mencari Warokah. Warokah itu pamannya, nah ini juga ada keterikatan. Warokah itu adalah pamannya Khadijah yang masih memegang Injil yang asli gitu ya. Kalau sekarang ada yang bilang Injil Barnabas ya katanya yang belum diubah-ubah gitu. Memang Warokah bin Naufal ini pengikut Nabi Isa gitu ya, disebutnya apa ya, mungkin Nasrani ya, tapi yang lurus gitu. Nah, akhirnya ditanya gitu, apa aja sih mungkin belajar gitu ya, apa aja ciri-ciri kenabian gitu. Terus benar diceritakan oleh Warokah dan itu match lah intinya dengan Rasulullah, dan disitulah semakin kuat Khadijah ketertarikannya kepada Rasulullah. Dan saya yakin gitu bahwa ketertarikan itu purely kepada Rob gitu, karena menurut saya sih menurut aku ya udah nggak kayaknya nggak apa ya, aduh ganteng gitu-gitu kayaknya duniawi banget lah, nggak Khadijah banget. Tapi Khadijah pengen bagaimana dia memberikan yang terbaik gitu kepada Robnya di sisa akhir hidupnya gitu. Makanya momen ketemu dengan dengan calon nabi itu kayaknya wah ini harus gue dapet nih gitu kayaknya ya, kalau kalau perempuan-perempuan ambis gitu mungkin ya. Nah, makanya Rasulullah, Khadijah mendekati Muhammad dan meminang Muhammad waktu pada saat itu. Dan Muhammad dengan profil, aku nggak apa-apa ya agak lama di sini soalnya merasa tertarik aja juga sih. Jadi Muhammad dengan profil yang pemuda yatim piatu saat itu, hartanya nggak seberapa ya tentu gentar juga ya kayak, wah gitu, dipinang oleh orang paling kaya se-Mekah gitu kan, dan jauh lebih tua gitu. Tapi akhirnya melihat Khadijah juga ya seorang mulia yang kenapa harus ditolak juga mungkin ya. Nah akhirnya diterimalah gitu, dan diceritakan riwayatnya. Nah ini ya pernikahannya, momen kenalan dengan Rasul, pernikahan yang ya disebut sebagai ya pernikahan yang mulia. Jadi pada masa itu Muhammad ya tadi ya yatim piatu yang nggak punya apa-apa. Jadi dia sebenarnya kan hanya membantu pamannya lah, ibaratnya mungkin low profilnya Nabi Muhammad tuh ya dia merasa nggak punya apa-apa kan, semua hartanya juga punya pamannya gitu. Akhirnya diceritakan bahwa ada yang menceritakan meskipun beda-beda, ada yang menceritakan memang itu uangnya Nabi Muhammad sendiri, tapi ada juga yang menyebutkan Khadijah diam-diam mendekati Abu Thalib gitu dan memberikan hartanya sebesar itu 20 ekor unta yang itu nanti jadi maharnya gitu. Jadi apa ya, menurut aku itu mulia banget gitu, rasanya kayak tidak ada sedikit pun keangkuhan gitu dalam diri Khadijah gitu. Justru bagaimana meningkatkan profil suaminya gitu. Ini yang saya juga aduh belajar banget gitu ya, gimana kita merendahkan diri itu bukan berarti apa ya, merendahkan diri, tapi maksudnya mengangkat gitu ya, mengangkat derajat suami kita, mengangkat derajat ya apa, bukan justru menjatuhkan harkat martabat mereka di depan wah saudara kita, di depan teman kita, itu jauh sekali dari karakter Khadijah gitu ya. Nah, Khadijah kemudian dikaruniai 2 orang anak laki-laki, Qasim dan Abdullah, serta 4 orang anak perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Dan seluruh putra dan putri lahir sebelum masa kenabian kecuali Abdullah. Dan kalau seperti kita tahu ya sejarah, 2 laki-laki ini akhirnya wafat dan ya meninggalkan anak-anak perempuan gitu ya, dengan hikmah tertentu bahwa Allah ya mungkin ya hikmahnya adalah tidak ada keturunan Rasulullah, maksudnya tidak ada yang ya laki-laki kan sebagai penerus ini mungkin ya, penerus bin gitu. Jadi sudah tidak ada kan bin Muhammad sekarang gitu. Makanya kalau ada yang mengaku keturunan Rasul sebenarnya nanti terputus ya di Fatimah gitu ya, karena nanti jadinya binnya kan bin Ali, sebetulnya bin Ali bin Abi Thalib. Nah ini hikmahnya banyak juga gitu ya. Mungkin kalau sekarang jadi kalau ada anak laki-laki jadi pengkultusan, bisa jadi seperti itu ya. Nah, tapi itu part lain lagi, itu mungkin nanti part. Tapi saya ingin melihat
mendalami bagaimana Khadijah mendidik anak-anaknya. Tapi ini mungkin agak agak jadi random gitu, tapi kebetulan pas saya ingat ya, jadi semoga bisa terpetik hikmahnya. Salah satu yang saya paling ingat adalah bagaimana bagaimana Khadijah itu mendidik anak-anaknya supaya mengedepankan tugas kenabian ayahnya gitu ya. Bagaimana, wah itu menurut saya luar biasa sekali. Jadi mungkin lanjut aja nanti akan ada. Nah ini pengangkatan Rasulullah. Sebenarnya sebelum proses ini, sebelum proses pengangkatan Rasulullah, Khadijah itu juga sudah banyak berperan gitu. Jadi Muhammad memang dikenal sebagai orang yang sangat dermawan di tengah kejahiliahan umat Mekah pada saat itu ya, Quraisy pada saat itu. Jadi setelah menikah dengan Khadijah, diceritakan rumahnya Khadijah itu jadi tempat penampungan orang miskin gitu. Wah selalu rame gitu, selalu penuh orang-orang miskin yang masuk minta makan, minta tinggal, minta baju lah pokoknya kalau ada yang dianiaya ke situ gitu. Jadi rumahnya mungkin kebayang hektik banget lah ya kalau mungkin tadinya aku ngebayangin perempuan yang punya rumah yang apa ya, sophisticated gitu ya, yang instagramable gitu ya, kemudian berubah jadi rumah yang wah chaos gitu dengan banyaknya problem gitu. Tapi Khadijah tuh sangat mendukung gitu ya, dan justru sangat bahagia melihat suaminya itu ternyata betul orang yang seperti itu baiknya gitu. Makanya diceritakan juga ya banyak ada kisah-kisah yang orang ketika pertama kali Muhammad itu dijadikan rasul, itu kan sebenarnya eh, orang-orang miskin itu pengen tuh gimana ya, kayak mereka tidak bisa menampik gitu kebenaran keluar biasaan karakter Muhammad gitu, kebaikannya, kedermawanan dan Khadijah tentunya di belakang itu. Jadi tapi ya mereka balik lagi kan, entah itu karena adat istiadat ya atau takut sama bosnya, nah itu cerita lain lagi gitu ya. Tapi ini menggambarkan betapa sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasulullah pun, Khadijah tuh punya peran penting membuat profil Muhammad yang mendukung profil Muhammad dan visi misinya dalam menjalani hidup ya, berinteraksi dengan kaumnya tuh kelihatan banget gitu. Sampai akhirnya Muhammad di usia 40 tahun itu udah nggak betah gitu ya, nggak betah tuh ngelihat kondisi yang makin parah. Nah itu kan sebenarnya bisa dilihat kenapa ya Muhammad bisa tahu, itu bisa dilihat dari banyaknya orang yang ke rumah kan ya, semakin tahu cerita-cerita penyiksaan dan lain-lain itu. Jadi Nabi Muhammad ya, dan juga Nabi Muhammad memang terkenal aktif dulu mendirikan organisasi kepemudaan lah dulu, mungkin kayak organisasi pemersatu bangsa Quraisy lah, karena bangsa Quraisy itu sering bertengkar. Nah semakin banyak Rasulullah Muhammad melihat kejahilian itu, akhirnya minta izin kepada Khadijah untuk pergi ke Gua Hiro. Nah memang sering gitu, tapi katanya yang sekarang ini minta lebih lama gitu, mungkin bulanan gitu. Bayangin ya kalau kita punya suami gitu. Kalau saya tuh suka ngebayang relate, suami minta izin mau kemana ya gitu, ini mau bertapa dulu berapa 2 bulan lah. Gimana dong kerjaan, aduh gimana kalau kita gitu kayak ya, gimana dong nanti bulanan gitu ya, ntar masih dikirim enggak gitu kalau kita ya. Tapi Khadijah sama sekali nggak kepikiran itu ya. Khadijah oh ya justru disiapkan gitu ya, disiapkan anak-anaknya mengantarkan perbekalan kayak gitu. Jadi situlah wujud apa ya, Khadijah tuh yakin betul gitu ya bahwa Nabi Muhammad tuh adalah Rasulullah gitu ya, yang memang mungkin harus menyepi gitu untuk memikirkan sesuatu gitu ya. Dan benar ya, momen itu adalah momen besar, momen ketika Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah sebagai ya penyelamat gitu ya, orang yang harus menyampaikan risalah Allah yang udah mulai melenceng gitu, harus meluruskan hal-hal yang terkait akidah yang ibaratnya kalau nggak ini tuh nggak selamat gitu, itu kan berat banget gitu ya. Ibaratnya kalau apa ya, makanya sampai Rasulullah itu menggigil kan ya, ketakutan gitu, karena tahu besarnya amanah itu dan merasa sangat kecil diri gitu, bahwa aduh mana mungkin lah gitu aku jadi orang yang itu jadi perwakilan Allah di muka bumi gitu ya. Ibaratnya yang bilang bahwa kalau kamu nggak ngikutin aku berarti kamu tuh nggak ngikutin Allah, itu kan berat banget. Nah sampai menggigil, dan ya disitulah peran Khadijah yang peran yang sangat besar ya mulai gitu, meskipun sebelumnya sudah tadi saya ceritakan betapa Khadijah mendukung sekali Rasulullah.
ini ya, zamiluni zamiluni. Ini kata-kata yang sampai sangat berbekas gitu ya, bahwa orang pertama yang bertemu Rasulullah ketika Rasulullah diangkat sebagai Rasul, Muhammad diangkat sebagai Rasul adalah Khadijah gitu. Bayangkan kalau aku ngebayangin ya Allah, bayangkan kalau bukan Khadijah itu mungkin bisa lain cerita lah gitu ya. Benar-benar Allah itu udah menyiapkan Khadijah sebagai perempuan yang siap. Memang ini momen yang dia tunggu gitu. Kalau saya melihatnya memang ini justru momen yang dia tunggu, momen kenabian ini gitu. Dan itu tuh benar-benar perempuan yang disiapkan gitu oleh Allah. Gak kebayang kalau perempuan lain lah, gak kebayang kalau aku kalau aku dapat suami gitu ya, mungkin ajaran sesat nih. Waduh, udah balikin ke orang tua gitu kayaknya, kalau nggak bener-bener orang yang mempelajari dulu gitu. Jadi Khadijah tuh udah belajar dulu, mempersiapkan dirinya dulu gitu ya, benar-benar sebelum menikah. Memang makanya tadi saya tanya siapa yang belum nikah, itu menurut saya bagus sekali bahwa kita belajar agama itu untuk menyiapkan nanti ketika di rumah tangga itu pasti ada momen-momen clash dengan suami ya, atau clash dengan pendapat umum gitu. Tapi ketika kita punya pegangan Rob gitu ya, kita punya pegangan Allah, insya Allah akan membantu. Nah itu menurut saya yang Khadijah pegang sejak awal gitu, sejak sebelum bertemu Rasulullah. Makanya ketika momen ini Zamiluni ini aduh bagus banget. Jadi justru Khadijah itu menguatkan Rasulullah gitu ya, ketika Rasulullah bilang, bahkan Rasulullah sampai bilang, aduh kayaknya aku tuh gila gitu, kayaknya aku gila gitu. Jadi sama Khadijah itu nah ini yang terkenal, jangan begitu. Jadi setelah diselimuti, ada yang bilang yang kemudian dipeluk gitu ya Khadijah, kemudian jangan begitu gitu, bergembiralah demi Allah, Allah tidak akan mengecewakanmu selamanya. Sesungguhnya engkau telah menyambung tali persaudaraan, engkau suka memikul beban orang lain, engkau suka memenuhi kebutuhan orang yang tak punya, engkau suka memuliakan tamu, dan engkau senantiasa membela kebenaran. Jadi disupport banget suaminya gitu ya, disupport sekali Khadijah dan Rasulullah. Dan disinilah momen Khadijah menjadi orang yang pertama beriman gitu. Momen orang pertama beriman kepada Muhammad gitu ya. Bayangkan ketika kalau pertama gini udah ditolak duluan, gimana coba ya Rasulullah ketika pertama merasa bahwa bahkan sampai merasa dirinya itu gila, hilang akal dan lain-lain. Kemudian Rasulullah menceritakan secara detail siapa yang dia temui gitu ya. Jibril, ada sosok kayak gini, diceritakan besar sekali gitu ya. Pokoknya diceritakan Jibril sayapnya membentang dari utara ke selatan gitulah. Kemudian Khadijah tuh pintar, memang dia juga punya riwayat tahulah seperti apa Jibril atau malaikat itu gitu ya. Nah ini menurut aku juga wah hebat ya, pada masa itu dia punya wawasan itu gitu. Artinya dia memang betul-betul mempersiapkan diri. Kemudian Khadijah tanya, ini salah satu riwayat bilang, sekarang di mana dia gitu ya, sebelah sini gitu. Rasulullah kayak menjelaskan di sebelah sini gitu sambil ketakutan gitu ya. Terus sekarang di mana gitu, sebelah sini. Kemudian Khadijah membuka jilbabnya gitu. Ada yang bilang Khadijah membuka jilbabnya, kemudian sekarang di mana dia gitu. Terus Rasulullah bilang dia menghilang gitu. Kemudian kata Khadijah, kalau begitu saksikanlah betul bahwa ia Jibril gitu, bahwa malaikat itu selalu menjaga dirinya dari melihat hal-hal yang tidak seharusnya dia lihat gitu, atau aurat perempuan. Nah, itu kan coba ya, itu tuh kalimat yang menurut aku nggak mungkin dimiliki oleh orang yang tidak berwawasan gitu. Jadi kayak, Masya Allah gitu, kayak, nah di situ tuh menguatkan lagi itu, pasti kan menguatkan Muhammad ya, bahwa dia tidak gila gitu, bahwa bahkan ada yang membenarkan bahwa ada loh makhluk yang kayak gitu ya. Nah itu kemudian diantarkan Muhammad itu ke Warokah. Warokah kemudian menceritakan gitu ya, bahwa semua yang dialami Muhammad itu valid gitu, valid. Dan dan bahkan Warokah bilang nanti kamu akan diusir gitu ya, akan diusir oleh kaummu. Saksikanlah kalau pada saat itu aku masih hidup, aku niscaya akan ikut bersamamu gitu. Nah ini juga jadi momen yang momen, ada yang menyebut momen keislaman Warokah, meskipun tidak lama setelah itu Warokah itu wafat ya, pamannya Khadijah tadi yang sudah sangat tua renta itu. Jadi wafat, jadi memang nggak ikut berjuang, tapi disebut juga Warokah itu muslim ya, karena dia menyatakan keyakinannya kepada Muhammad sebagai utusan Allah gitu. Nah semakin kuatlah Nabi Muhammad di situ ya, semakin yakin bahwa dia itu nggak berhalusinasi gitu ya.
wah itu menurut aku momen krusial lah, momen krusial gitu ya. Dan itu momen yang sangat relatable banget sebagai istri gitu. Pernah nggak ya ibu-ibu, aku kalau mau narik ke diri jadi nangis tadi. Pernah nggak ya ibu-ibu mengalami momen yang apa ya rasanya tuh berat gitu ya, suami itu apa berbeda, mungkin kita pengennya gini atau jadi tapi berat lah rasanya, tapi gimana kita bisa mendukung suami gitu ya, mendukung suami karena kita tahu suami itu apa tidak menyalahi aturan Allah gitu meskipun berat bagi kita misalnya gitu ya. Nah itulah mungkin kita diuji ya setitik dari ujiannya Khadijah, kan kita nggak sampai suami kita jadi nabi ya, nggak sampai bilang bahwa jadi nabi itu bisa lebih berat lagi konsekuensinya, mungkin sekedar kayaknya nggak ngambil proyek ini deh mah, kayaknya nggak jadi. Nah itu kan kayak kita udah yang aduh gimana nih cicilan. Itu tuh buat aku kayak yang ya Allah Robi gitu ya, kita tuh belum seberapanya dibandingkan Khadijah gitu, tapi kok ngeluh kita tuh besarnya kayak yang gimana gitu ya bandingkan dengan Ibunda Khadijah gitu. Bagaimana ya berarti memang ini tuh bukan sekedar suami dan istri, tapi gimana kita sebagai perempuan tuh ke Allah, kita sebagai hamba kepada Robnya gitu. Kalau kita betul-betul yakin gitu kepada Allah, niscaya insya Allah kita akan selalu mendukung ya, bahkan menjadi penguat gitu suami kita, jadi pilar lah yang sangat menguatkan keluarga kita supaya dekat kepada, semakin mendekat kepada Allah itu ya. Kemudian ini sebenarnya PPT maaf ya sudah selesai sampai sini, tapi ceritanya nggak apa-apa ya saya lanjut, nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan di tengah-tengah. Nah kemudian setelah itu Khadijah selalu menemani perjuangan Rasulullah, nggak pernah sedikit pun istirahat, nggak pernah sedikit pun minta atau mengenang-enang dulu tuh aku bayangin ya dulu tuh aku sempat spa, sempat ini sejak bertemu dengan dirimu, nggak pernah sedikit pun ya. Justru semua dicurahkan kehidupannya tuh untuk mendukung perjuangan Rasulullah menjadi nabi ya, menjadi nabi, perannya sebagai rasul gitu. Jadi kebayang hartanya habis ya, kemudian anak-anak. Nah ini ada satu yang juga mengharukan ya kisahnya, bahwa suatu hari anaknya itu pulang nangis ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dicerai, bayangkan dicerai oleh suaminya karena suaminya itu anak dari paman-pamannya yang menolak ajaran Muhammad ya, ketika itu ajaran Rasulullah, dicerai. Jadi paman yang menolak nyuruh anaknya nyeraiin lah istrinya itu ya, kemudian pulang nangis, bilang nangis kepada ibunya gitu ya, bilang bahwa ya sedih lah dicerai karena mereka sebenarnya baik-baik aja gitu ya, rumah tangganya gitu. Nangis kemudian apa coba ya kata Khadijah, "Udah hapus air matamu, jangan sampai ayahmu lihat," gitu. Duh itu sedih banget kayak mau nangis. Jangan sampai ayahmu lihat gitu, beban penderitaan dia itu udah berat gitu. Jadi ya sabar gitu. Jadi nabarin gitu. Aduh kayaknya kan aku kayak gitu ya. Kebayang, kebayang gitu. Kayaknya kalau kita lihat anak kita apa gitu, mungkin udah yang, ayah ini gara-gara ayah gitu. Anak kita jadi. Tapi aduh bayangin ini Khadijah malah justru suruh anaknya menyeka air matanya, sabar, tawakal kepada Allah gitu ya. Eh, dan eh, dan memang akhirnya setelah itu kan kalau nggak salah dinikahkan kepada Utsman ya, Utsman bin Affan gitu anak. Jadi dan apa ya? Artinya hikmahnya itu luar biasa gitu, bahwa ya apa ya bayangkan mungkin kalau nggak sekualitas Khadijah tuh aduh mungkin bisa jadi istri yang menego gitu ya, suaminya udahlah ya kayaknya nggak usah terlalu keras-keras banget lah ya gitu ya, mungkin ya coba lihat anak kita gitu ya, jadi kayak gini kasihan ayah apa nggak mikir gitu misalnya ya. Itu benar-benar menurut aku totalitas sekali Khadijah di situ ya. Kemudian diceritakan juga ya ya artinya harta habis itu udah pasti gitu ya, kemudian fisik yang sakit tuh apa artinya apa Khadijah itu saking saking apa ya, saking totalitasnya sampai mendekati, sebenarnya mendekati bukan mendekati. Oh ya, sempat sakit gitu ya, sakit panas, demam, demam tinggi, tapi saat itu banyak yang harus dikerjakan ya. Bayangkan ya, pasti banyak lah ya kayak kebayang kalau misalnya kita lihat sejarah Rasulullah itu kan
Rasulullah harus berdakwah, harus menyebarkannya, memberikan secara keilmuan gitu ya. Kemudian menerima baiat-baiat, para orang-orang yang mau menerima, kemudian menanggung derita hidup-hidup orang yang disiksa, kemudian mungkin datang ke rumah, itu pasti kan Khadijah turut serta di situ. Makanya disebut, ketika Khadijah demam itu bahkan dia masih sempat ngebuatin makanan buat Rasulullah, kemudian, ngeladenin orang-orang yang datang juga yang minta tolong itu, padahal tuh katanya sampai ketika ngebawa bakinya itu sampai gemeter gitu ya, sampai dredeg gitu ya. Kalau sekarang tuh, aduh aku tuh kayaknya kalau sekarang kalau sakit aja, "Ya bisa nggak tolong ya cuciin piring," aku udah ini banget gitu ya, kayak kalau lihat aduh sedih tapi juga, maksudnya sedih tapi, oh ya Allah gitu ya, kayak, bisa nggak ya kita, mengoptimalkan diri kita mendukung suami kita, menyiapkan keperluannya semaksimal mungkin gitu ya, itu yang PR banget kayaknya kalau aku ya belajar dari Khadijah. Nah, sampai sampai Jibril itu turun, bayangkan Kak, ketika, Khadijah dalam keadaan sangat letih, sangat lemes itu, sangat sakit itu, Nabi Jibril turun, kemudian katanya diceritakan, yang membuka itu Khadijah gitu. Kemudian, yang menyamar ya sebagai laki-laki gitu. Tapi menurut aku menarik juga bahwa, Khadijah itu juga kayaknya tahu ya bahwa karena suaminya Nabi, tamunya itu juga, malaikat gitu ya. Kayak, kemudian diceritakan, "Mau cari siapa?" gitu, Rasulullah gitu. Kemudian, "Oh ya bukan, mau cari siapa?" Kemudian, "Mau cari Rasulullah," gitu. Tapi ketika Khadijah mau mencari Rasul, diceritakan, "Oh bukan, aku ingin bertemu dengan, Khadijah," gitu. "Ada apa?" gitu. Eee, "Aku utusan Allah," gitu ya, menyampaikan bahwa engkau mendapat salam dari Allah. Aduh ya Allah rasanya, gitu, Allah langsung ya yang menyampaikan salam kepada Khadijah. Kemudian, Jibril menyebutkan Allah sedang menyiapkan, sebuah istana. Aduh aku kalau sedih. Allah sedang menyiapkan sebuah istana gitu ya untukmu, yang terbuat dari mutiara gitu disebut. Kemudian, di rumah itu tidak ada lagi, di rumah itu yang ada hanya ketenangan, tidak ada keributan. Di rumah itu tidak ada lagi rasa letih, tidak ada disebutkin. Jadi, disebutin hal-hal yang membuat Khadijah mungkin kepikiran ya, rumah yang berantakan, rumah yang riuh, pikiran yang kalut dan lain-lain gitu. Jadi, tapi di situ disebutkannya, aduh rasanya tuh kayaknya, sedih, bahagia sekali gitu pasti, dan itu memang sangat sangat, sangat tepat gitu untuk bukan sangat tepat ya, maksudnya, gimana ya, kebayang nggak sih gitu kalau kita dapat, nggak, kayaknya jauh banget lah, kita dapat janji, Allah aja di Quran yang itu mungkin untuk general untuk semua gitu ya, udah cukup bagi kita. Misalnya kita lagi capek gitu, sabar gitu ya, insya Allah Allah sedang menyiapkan di situ itu kan. Padahal nggak spesifik buat kita ya, tapi kan ini spesifik buat, Khadijah gitu. Jadi, wah semakin yakin dia, semakin semangat gitu ya, semakin, berapi-api gitu dalam memperjuangkan Islam bersama Rasulullah gitu. Ya itu salah satu, momen gitu ya, di mana, ter-charge lagi lah Khadijah. Kita mungkin yang nge-charge itu bukan bukan Jibril ya, saya nggak yakin akan ketemu Jibril juga sampai dan nggak mungkin, tapi ya mungkin dengan forum-forum seperti ini, dan mungkin dengan ketemu perempuan, ya momen-momen kita, bisa dapat momen, "Oh, ya Allah, ternyata, sabarku ini insya Allah ada hikmahnya, mungkin capekku ini insya Allah ada hikmahnya, ini insya Allah ada ganjarannya," gitu, itu mungkin udah cukup gitu. Dan ya mungkin itu harus kita kejar gitu ya, ketika kita capek di dunia, kita harus cari charge itu, karena memang, pasti melelahkan ya, sekelas Bunda Khadijah aja butuh di-charge begitu. Nah itu ya. Nah sampai, ya singkat cerita terus menemani perjuangan Rasul sampai di akhir di akhir di tahun ke-13 Hijriah, atau, tahun ke-13 kenabian, maaf, tahun ke-13 kenabian atau tahun ke-13 setelah, menerima wahyu pertama itu, ada peristiwa, boikot ya, diboikot. Jadi seluruh kaum muslim itu diboikot, tidak boleh ada yang berdagang, tidak boleh ada yang jual beli ke kaum muslimin, tidak boleh ada yang bicara sosial diputus, tidak boleh ada yang menikah dengan orang yang mengaku muslim atau pengikut Muhammad ya. Sehingga saat itu bayangkan habis semua. Jadi, di situ ceritakan habislah titik akhir harta Khadijah,
untuk membiayai kaum muslimin karena dia harus misalnya kebayang kalau saya gini, kalau misalnya contoh ya misalnya Indonesia, misalnya di dalam konteksnya Indonesia dia harus beli barang pokok tuh keluar negeri gitu, nggak bisa beli di Mekah kan, harus kita misalnya, oh aduh beli beras nih, aduh kemana ya, harus ngambil dari Singapura itu untuk kasih makan orang-orang yang ini ya, yang masuk Islam itu kan kebayang beratnya dan pastinya ya butuh biaya yang jauh lebih besar gitu. Nah akhirnya di situ juga Khadijah tuh di titik akhir apa ya, sisa-sisa tenaganya gitu ya, udah sakit-sakitan gitu ya. Nah ini juga sedih banget diceritakan Khadijah itu ketika mau wafat itu, ketika sakit parah itu, ya tadi sebenarnya setelah nggak lama setelah menyiapkan makan Rasul dan dapat itu dari itu tuh dapat apa pesan dari Jibril itu jatuh sakit nggak bisa apa-apa, kemudian Khadijah bilang ya Rasulullah gitu, aku tuh sudah tua gitu, udah fisikku udah lemah, aku nggak bisa bantu apa-apa lagi gitu ya, hartaku sudah habis gitu. Kemudian mungkin aku nggak akan bisa menemani perjuanganmu sampai akhir. Aduh sedih banget terus kayak apa? Tapi aduh ini tuh tapi kalau misalnya apa? Tulangku masih bisa berguna gitu ya. Nanti pakai aja. Aduh sedih banget. Nanti kalau tulangku masih bisa berguna, engkau pakai untuk jadi rakit gitu ya. Pakai aja gitu, siapa tahu bisa ya, intinya sampai setulang-tulangnya tuh dipikir gitu ya, gimana berguna buat Rasulullah gitu. Jadi kayak, sedih. Pantes gitu ya, pantes bahwa Muhammad tuh benar-benar nggak bisa ngelupain Khadijah gitu. Ya singkat cerita, singkat cerita, wafatlah Khadijah ya, dan di situ disebut tahun kesedihan. Bahkan sampai Allah tuh harus menghibur Nabi Muhammad dengan Isra Mi'raj gitu ya, yang itu Rasulullah bertemu dengan seluruh nabi yang pernah ada sebelum Rasulullah gitu, dan mengimami sholat gitu, membuktikan bahwa kedudukan Rasulullah itu sebegitu besarnya gitu ya, bahkan jadi imam sholat seluruh nabi dan Rasul itu penghiburan Allah untuk Rasulullah ketika itu ditinggal oleh Khadijah ya, istri tercintai, dan juga Abu Thalib. Mungkin kesedihannya agak beda ya, karena Abu Thalib tuh meninggal dalam keadaan tidak beriman, padahal selalu mendukung juga perjuangan Rasulullah. Nah itu usia apa ya, berapa tahun berarti ya? Ya berarti 13, sorry. Berapa tahun ya? 25 ke 40 tuh berapa sih? 15 ya. Menikah usia 25, diangkat 15 tambah 13, 28 tahun ya pernikahan. 28 tahun pernikahan Rasulullah, usianya Nabi, berarti usianya Khadijah udah ya ini ya udah 70-an berarti ya. Nah itu tapi kecintaannya itu betul-betul kecintaan Rasulullah pada Khadijah itu betul-betul sangat membekas sampai akhir hayatnya ya, bahkan diceritakan memang nggak pernah dimadu ya sejak sampai Khadijah wafat. Kemudian diceritakan juga, sebenarnya diceritakan kisah-kisah yang lainnya seperti kisah-kisah yang membuktikan bahwa Rasulullah itu terus ingat kepada Khadijah ya, seperti kisah ketika itu ceritanya ada seorang sepupunya Khadijah tuh mengetuk rumahnya Rasul karena suaranya mirip sama Khadijah. Rasulullah yang lagi bersama Aisyah di rumahnya Aisyah tuh langsung sumringah banget gitu, langsung yang kayak happy banget gitu ya, dan menyambutnya dengan sangat wah bahagia banget gitu. Kemudian menerima makanannya itu kan dikasih makanan, kemudian menerima makanan itu dengan sangat senang gitu. Pokoknya mood-nya langsung inilah kali ya, mungkin Aisyah melihat dan cemburu gitu lah perubahan yang signifikan itu gitu. Kemudian sama Aisyah dibanting piringnya, bayangin. Kadang-kadang kalau itu juga ternyata ini ya cemburu. Jadi mungkin nanti kalau momen kita cemburu, kita belajarnya bukan Khadijah ya, Aisyah. Jadi memang istri-istri Rasul itu dibuat banyak itu karena kita perlu banyak belajar gitu. Contoh-contohnya banyak gitu. Jadi ketika Aisyah itu cemburu, kemudian dibanting piringnya, kemudian marah kan Aisyah bilang, apa sih sebenarnya apa sih lebihnya perempuan tua bangka itu gitu. Kamu tuh udah berarti bukan kamu, nggak tahu ya, engkau tuh sudah diberikan ganti yang lebih baik dari dia. Sampai Muhammad itu marahnya tapi lebih ke beda mungkin ya, lebih kayak maksudnya Rasul kemudian bilang tidak, sekalipun tidak ada yang
tidak ada yang lebih baik dari Khadijah gitu ya. Ia beriman sebelum orang lain beriman, ia yang pertama kali mempercayaku sebelum yang lain, ketika yang lain mendustakanku gitu ya. Kemudian ia satu-satunya aku memiliki anak dari dia. Itu mungkin jelek ya kalau sebagai istri. Sebagai istri digituin ya jelek juga, tapi ya mungkin itu memang sepadan lah dengan itu ya, kesalahan Aisyah pada saat itu gitu. Kemudian apa, ya itu disebutkan bahwa, tidak ada yang menurut Rasulullah pada saat itu tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah gitu ya, dia tetap yang terbaik gitu di dalam hidup Rasulullah. Nah itu rasanya sedih banget kayak, apa, ya tapi waktu itu Rasulullah bilang disebutkan Rasulullah tuh mengambil juga makanan-makanan itu, kemudian padahal saat itu sedang ada tamu katanya, jadi emang Aisyah agak berani juga ya BTW. Ya kemudian Rasulullah sambil bilang, "Ini ibunda kalian sedang cemburu," gitu. Jadi wajarlah kayak gitu, Maksudnya, ya sambil Rasulullah menenangkan gitu. Tapi kita jadi lihat bahwa, oh manusiawi juga ya ternyata pernikahan Rasulullah itu gitu ya, ada percik-percik seperti itu yang mungkin ada juga di rumah tangga kita, tapi bagaimana menanganinya kan itu yang perlu kita pelajari gitu. Nah ini kan, momen Khadijah itu menurut saya cocok untuk momen-momen yang, apa ya, ya insya Allah semua di sini istri pertama kali ya. Istri kedua, momen-momen yang mendukung, kerja keras suami di masa awal-awal ya, membangun rumah tangga di awal-awal tuh cocok kayaknya Khadijah tuh. Masa-masa perjuangan, masa-masa susah ya, masa-masa beratnya lah kayak dapatnya Khadijah tuh masa-masa beratnya gitu. Kalau Aisyah mungkin kan udah masa dapat ini ya, sempat lari-lari gitu ya, lari-lari apa, main-main gitu. Ya mungkin kita dapat juga ya part, tapi artinya kalau Bunda Khadijah tuh nggak dapat banyak part itu gitu ya. Makanya, luar biasa penghiburannya tuh betul-betul dari Allah gitu. Jadi ada yang bilang gini, enak ya, ada yang bilang maksudnya waktu ketika udah apa, mungkin kan Rasulullah setelah jadi nabi tentu punya porsi sendiri ya di kalangan muslimin ya, enak ya jadi Khadijah suaminya Rasulullah gitu ya. Pasti kalau daripada gosip-gosip gitu, gibah gitu ya kayak. Tapi di depan Khadijah sih kayak, "Pasti kamu mah enak, Rasulullah orangnya baik," gitu-gitu pasti gitu. Nah, kemudian kata Khadijah bilang apa, waktu itu dia bilang, eee, "Sejak aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berpikir kesenanganku," gitu. "Aku tidak pernah berpikir apa ya yang membuat aku nyaman," gitu ya. Artinya enaknya pengen apa ya, aku pengen apa itu udah nggak ada gitu kayaknya Khadijah. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana menyenangkan Rasulullah gitu. Nah itu tuh menurut aku, aduh itu boleh nggak sih tagline banget itu kayaknya buat aku buat aku ya terutama kayak, bisa nggak sih kita punya spirit gitu ya, nggak menuntut gitu, nggak banyak, justru apa ya yang bisa kita berikan ke suami kita gitu ya, apa yang bisa kita berikan ke suami dalam kerangka ketaatan kepada Allah gitu, dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulullah gitu. Pengabdian apa gitu ya kita yang bisa kita berikan kepada suami kita gitu. Itu kayak rasanya tuh suami tapi dalam konteks kepada Allah ya, kalau Khadijah aku yakin gitu juga. Jadi, eee, itu apa yang dia pikirkan sepanjang dari bangun sampai itu gimana ya mendukung Rasulullah, ini Rasulullah gitu. Pokoknya semua Rasulullah. Gimana, Rasulullah bisa nyaman dakwahnya, bisa nggak kepikiran macam-macam. Jadi ada yang menyebut Rasul itu kalau di luar penuh masalah, sampai rumah itu betul-betul dia tenang gitu. Betul-betul obatnya itu tuh di rumah gitu. Di luar wah masalah muslimin, apalah apa gitu ya. Pasti kan kalau keluar dengernya mesti yang nggak enak lah ya. Ini mungkin dengernya itu Bilal dipukulin gitu kan apa enak gitu ya, itu ini keluarga ini sampai meninggal itu kan aduh, pasti pressure yang berat gitu ya. Tapi sampai rumah itu udah, semuanya ditumpahkan ke Khadijah. Khadijah dengan kepintarannya menenangkan Rasulullah gitu ya. Aduh itu rasanya itu aduh premium banget itu, kualitas premium banget kalau kita bisa punya tuh Bu Ibu, kalau menurut aku ya. Aduh gimana suami tuh di rumah tenang gitu, bukan justru rumah tuh kayak menambah beban nih kan, mungkin itu pelajaran juga di luar udah dimarahin bos mungkin ya suami kita, kemudian sampai rumah, "Ayo gantian dong ini jaga, capek aku dari tadi jaga anak." Itu aku ya, ini karena aku merasakan jadi kayak, kalau lagi gitu kayak, ya Allah Bunda Khadijah betapa, aduh kayaknya tuh langit bumi banget gitu. Tapi ya itu lagi-lagi nih buat kita supaya mungkin pelajaran saling mengingatkan gitu ya. Ketika suami pulang yang, ya tadi gimana supaya lupa gitu ya, justru semua, pahit-pahitnya di luar tuh kita bisa redam gitu, kita bisa redam.
apalagi kalau ini ya, yang ada mungkin di sini ada yang ibu pekerja, nah saya juga kerja, jadi saya mikir ya, aduh kayak kalau pengen ke rumah tuh kayak pengennya menumpahkan apa yang, kekesalan di luar gitu ya. Tapi mikir lagi, oh kalau inget, aduh udahlah gitu. Jadi maksudnya jangan menambah beban suami lah di rumah, kalau bisa gitu ya. Artinya ya, ceritanya dalam konteks nggak ini aja. Kalau ini saya mencoba untuk tidak membawa masalah pekerjaan di rumah gitu ya, dan ya kalau bisa, suami kalau misalnya kelihatannya mukanya nggak mood apa gitu ya, kalau bisa, kita nggak usah lah apa gitu ya, nambah-nambahin apa gitu ya, berita-berita buruk agak-agak nanti dulu lah gitu ya, berbaginya gitu. Nah mungkin yang gitu-gitu ya yang perlu hikmah yang besar dari Bunda Khadijah gitu. Sampai mana tadi ya? Ya sampai ya itu ya, melihat bahwa betapa Rasulullah masih sangat sayang sampai akhir hayatnya tuh diceritakan sampai akhir Futuh Mekah. Futuh Mekah tuh kemenangan umat Islam di Mekah. Jadi kan Rasulullah pindah ya ke Madinah, dan di Madinah itu, ya tentu, apa, bukan rumah baru ya, artinya, Khadijah dimakamkannya di Mekah gitu. Makanya ketika 10 tahun setelah hijrah, jadi setelah boikot itu kan akhirnya ada perintah hijrah karena udah parah banget penyiksaan di Mekah, hijrah ke Madinah. Ya udah di Madinah itu, terbangunlah ya kejayaan Islam di Madinah, akhirnya bisa mengalahkan Mekah yang waktu itu jahiliyah di 10 tahun setelahnya. Nah kemudian ketika kembali ke Mekah, Rasulullah itu katanya yang pertama kali dikunjungi itu siapa? Makamnya Khadijah. Aduh sedih. Jadi di situ juga disebut, ada yang meriwayatkan, Rasulullah bilang, "Khadijah ya Khadijah," gitu, "impian kita tercapai." Aduh sedih banget. Apa, jadi kayak sedih banget. Apa, jadi sampai akhir sedih, sampai disebut bahwa impian kita tuh tercapai gitu. Aduh sedih, aku nggak tahu. Sampai keingetan kayak gitu, jadi kayak, luar biasa lah berarti Khadijah. Sampai apa, ya itu pertama kali masuk Mekah tuh ke makamnya Khadijah, kemudian, cerita gitu ya di situ bahwa, apa, "Engkau benar," sidiki. Jadi, "Engkau benar Khadijah," gitu, "engkau benar bahwa janji Allah itu nyata," gitu, bahwa, Mekah saat ini beriman gitu. Jadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi dia, negara yang, baldatun thayyibat, negara yang thayyib ya, yang diampuni oleh Allah gitu, diberkahilah negara itu. Jadi, bayangin itu ibu negara yang kayak gimana itu, kayak gitu ya, kayaknya tuh luar biasa. Jadi itu, apa ya, itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan ya, mohon maaf banyak nangisnya. Jadi, itu semoga tersampaikan apa yang menurut saya, spiritnya Bunda Khadijah itu sangat berbekas gitu ya di saya, dan semoga bisa, menularkan spirit itu ke ibu-ibu semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan juga, mohon maaf banyak kurangnya, kalau ada kurang datang dari saya, kalau ada benarnya itu semua dari Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Tommy emosional, sorry. Aku nggak prepare menjadi seperti ini, tapi literally nggak bisa. Tapi ngomongin Bunda Khadijah sih kayaknya nggak bisa nggak begitu sih kayaknya ya. Nggak bisa, Teh, nggak bisa. Ya Nggak Allah, bisa. aduh, aku apa ya, mau ngomong apa ya jadinya ya. Ya Aduh, Allah. iya ibu-ibu silahkan ya. Nggak tahu nih apa ibu-ibu yang lain kayak aku juga ya. Speechless. Saya tuh, aduh, nggak bisa tuh, karena aku merelatekan diriku gitu sih, Teh. Kayak, ya Allah, kita tuh nggak ada, aku nggak ada seujung kukunya banget gitu, kayaknya ya Allah, capek dikit ngeluh, capek dikit, sebel. Jadi Bunda Khadijah tuh mematahkan ya teori dalam berpasangan itu take and give itu ya Teh ya. Menurut aku ya, itu dia Jadi, mematahkan, jadi jadi dia nggak ada give gitu give. ya. Nggak ada Dia tuh cuma namanya take and berharap give. take-nya itu dari Allah gitu. Iya. Cuma berharap take-nya tuh dari Allah, nggak ada berharap suami ngasih apa tuh nggak. Iya. Soalnya kan kita sering banget ya di apa Kita ya, di kita
diserang ya oleh informasi-informasi, teori-teori Ya, konsep kayak gitu, bahwa ya dalam berumah tangga gitu ya, dalam berpasangan ya harus saling dong gitu kan. Saling ini, saling memberi, saling menerima gitu kan. Tapi iya ternyata betul. Bunda Khadijah, terserah lu lah mau ngasih gue apa enggak, Iya, yang penting gue ngasih gitu kan. iya benar. Aduh, Masya Ya Allah. Allah, ya bener-bener deh kayaknya. Ayo nih gimana ibu-ibu, ayo keluarkan, keluarkan. Aku tak sanggup menjadi sepertinya. Aduh, jangan jadi pesimis. Tapi kayaknya sih sebenarnya ilmu saling itu ilmu pernikahan ya. Tapi maksudnya maksudnya ini tuh momen kita apa ya, misalnya kepada Allah. Jadi mungkin memang betul ya, pasti dalam pernikahan tuh harus saling gitu, harus saling tuh supaya tercipta harmonisasi itu. Tapi kalau aku menggaris besarkannya bahwa kitanya gitu ya, kepada, maksudnya jangan punya mindset bahwa memberi gitu, dan mengharapkan menerimanya itu betul dari Allah, seperti Bunda Khadijah itu. Jadi maksudnya mungkin jadi kita punya rentang toleransi yang besar lah akhirnya ya pada suami gitu, misalnya kok aku udah capek-capek gini kamu enggak, jadi nggak keluar, tidak keluar begitu. Aduh, Mungkinnya gitu drama lah. kehidupan. Iya, ibu-ibu, dipersilakan. Kita ada waktu. Tadi kita mulai 7.10 ya. Kayaknya kita tambah 10 menit nih. Jadi kita nanti bakal selesai di 8.40. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau curhat, ya, Ya boleh yang curhat mau, juga, bener. ada yang mau Biar aku nggak sedih sendiri. menyampaikan apa, gimana tadi pas dengar cerita Khadijah gitu ya, apa yang tergugah gitu ya dari ibu-ibu semua. Boleh silahkan. Jadi sambil saling berbagi gitu kita. Ada satu cerita lagi dia lupa. Ada cerita Fatimah itu suatu hari, bukan Fatimah, bukan Fatimah. Aku lupa. Tapi ini mohon agak dicari ya, aku lupa. Jadi ada anaknya sepeninggalannya Khadijah, ada anaknya Rasulullah dan Khadijah yang aku lupa deh, yang dia itu pengen menebus siapa gitu, gimana ya ceritanya? Ingat nggak sih Teh yang tentang kalung itu loh, kalung mutiara gitulah, lupa ya. Lupa teh, aku juga. Jadi tuh ada, kalau nggak salah ada anaknya Khadijah, anaknya yang masih sama anak, intinya sih pengen menebus lah, aku lupa apakah suaminya atau siapanya gitu, tapi dia mau menebus tawanan perang Islam gitu. Nah, siapa? Enggak, Sebenarnya ada yang mau Aziza memberi barusan bantuan. lewat. Oh. Intinya sih sebenarnya ada anaknya Khadijah yang ingin menebus tawanan perang Islam gitu kalau nggak salah. Terus pas ditunjukin itu mau debus pakai apa gitu, pakai ini gitu, kalung ini gitu. Kemudian Rasulullah ingat ini kalungnya Khadijah gitu, dan itu jadi satu-satunya harta yang bisa dia kasihkan ke anak perempuannya itu gitu. Kemudian akhirnya nggak usah gitu, ini simpan aja gitu. Terus akhirnya dibebaskan si tawanan perang itu gitu. Ya maksudnya menarik gitu, jadi bahwa apa ya, sebegitu kayanya dia tapi dia cuma bisa ngasih satu kalung ke anaknya perempuannya gitu ya. Saat mungkin kalau ibu-ibu kaya sekarang mungkin kalau anaknya dapat apa aja banyaknya gitu. Jadi ya gitulah. Masya Allah. Ibu-ibu gimana? Ada yang mau bercerita, bertanya, menanggapi? Silahkan, masih ada waktu kita. Aduh. Atau ada yang mau sharing, ada pengalaman apa gitu ya, misalnya relate dengan ceritanya Bunda Khadijah. Muti, ku tak sanggup menjadi sepertinya. Sari bukan? Sari ini Muti. Oh ya, panggilan Oh ya, akrab. Sari ya. Iya nih aku kayaknya kalau ada ibu-ibu aku pengen pelukan juga. Aduh nggak sanggup.
tidak sanggup menjadi Suamiku sepertinya. aku suruh keluar tadi, udah ayah jalan-jalan dulu lah ya. Aku Aduh ini, ya Allah masih ngusap air mata. Aduh ya Allah. Pelopor donor organ. Donor organnya tapi elit ya buat perjuangan Rasulullah. iya benar. Aduh. Ya Allah. Oke, Eh, gimana ibu-ibu? Ada? Silahkan sambil ya gitu. disapa-sapa deh ya. Eh, apa ya? Kalau buku, nah kebetulan ini sebenarnya kenapa ya Khadijah itu menurut saya sangat berbekas. Dan tadi kenapa saya juga nanya siapa di sini yang belum nikah, saya. Ini sedikit sharing saya itu dulu waktu SMA tuh nakal banget gitu. Nakal banget tuh nakal banget tuh apa ya? Parah lah gitu. Pokoknya aduh itu udah ini banget lah. Kayaknya tuh aku nggak suka banget gitu. Kalau lihat anak-anak rohis tuh aduh apa sih merasa terjudge gitu mungkin ya. Kayak em, kayaknya mereka tuh menjudge bahwa aku tuh apa gitu ya, kayaknya aku udah ini nih calon neraka nih gitu ya, intinya gitulah ya. Eh dan nakal lah gitu, suka apa bolos enggak sih ya, cuma lebih kayak nggak islami lah, pokoknya nggak islami, terus juga suka ngeledek yang kerudungan gitu-gitulah ya, aduh parah lah. Terus habis itu kapan itu terus ditambah ada momen bom Bali, aku ingat 2006 tuh bom Bali, dan itu apa, dan itu pertama kalinya jadi kayak oh wah Islam teroris gitu, jadi justru semakin menguatkan bahwa oh ini apa sih ajaran, jadi nggak begitu mendalami gitu ya, Islam tuh nggak ya sebatas apa ya gitu sebatas sebatas tahu aja, tapi oh teroris gitu, jadi kayak justru yang ininya Islam yang ekstremis tuh bakal jadi teroris apa gitu. Nah sampai waktu itu saya ingat SMA saya tuh ke perpustakaan lihat buku lucu banget warnanya pink gitu ya, warnanya pink gitu, terus judulnya Khadijah gitu. Nah apa sih ini, cuma baca awalnya gitu terus nggak tahu tiba-tiba tuh saya nangis gitu, aduh jadi inget tiba-tiba nangis karena bagus apa ya, kata-katanya bagus dan menceritakan sosok Khadijah yang cinta yang tidak pernah padam lah, Rasulullah apa cinta yang tidak pernah padam Nabi Muhammad itu. Nah terus saya pinjem buku itu, terus saya baca. Saya tuh baca itu nangis, terus nggak tahu aneh banget itu, saya ngerasa nangis aja di mana-mana, setiap buka buku itu nangis, nangis. Sampai tuh ibu saya, ngapain sih gitu, sampai diangkut, Neng kenapa gitu, terus pokoknya itu nangis, kayak alay banget gitu kayak. Nah tapi di situ saya tuh jadi tahu sirah, jadi tahu tentang Nabi Muhammad tuh justru saya kenalnya di buku Khadijah gitu. Nah mulai di situ kayak belajar Islam, belajar Islam. Eh, jadi ya itu momen itu yang justru mengantarkan saya kenal lebih dekat dengan Muhammad ya, dengan Rasulullah. Itu justru perantaranya itu buku Khadijah itu gitu. Itu buku itu berbekas banget buat saya. Ya sejak saat itu saya ya inget gitu ya. Pokoknya waktu itu saya inget banget itu tuh Ramadan tahun ke 2006 tuh, itu isinya tuh nangis terus setiap hari tuh. Terus pokoknya sampai cari sampai ke guru ngaji tuh, kenapa ya Pak saya tuh terus nangis lagi, tapi mungkin ya itu saya ngerasa itu mungkin hidayah gitu ya, Allah masih sayang sama saya, dan itu momen sih, saya ingat momen. Dan sejak saat itu nggak tahu, saya merasa ingin terus belajar Islam gitu, dan ya sampai akhirnya pas nikah itu saya cuma minta mahar ke suami saya buku itu gitu. Apa minta maharnya buku itu aja gitu. Soalnya itu menurut saya bekal apa ya, momen yang membawa saya gitu ke titik sampai sekarang, sampai ini gitu. Dan dengan penuh ya, penuh lika-liku lah ya, manusia namanya manusia lah, pasti ada ininya ya, lupanya apanya gitu. Tapi Bunda Khadijah tuh betul-betul eh, eh, sesuatu yang menurut saya personal. Ini saya jadi berbagi, nggak apa ya, ini membagi sesuatu yang personal gitu. Tapi memang personal banget gitu beliau itu. Dan kayaknya kalau saya nggak ketemu buku itu, aduh, mungkin saya ada di jalur cerita lain gitu ya, lagi ada di entah di klub malam gitu ya, nauzubillah. Tapi saya ngerasa itu betul-betul menyelamatkan hidup saya buku itu gitu ya. Ya begitu. Ini ada lagi nih dari Teh Liza. Masya Allah, perjuangan Bunda Khadijah benar-benar maksimal sekali tanpa ngeluh. Lalu gimana dengan saya yang urusan domestik aja ngeluh, sama ibu-ibu. Jadi sama betulnya kayak kita.
Padahal beban kita itu cuma domestik ya, kita nggak disuruh mikir negara ya, kita nggak suami kayak nggak pernah datang ke rumah bawa anak apa gitu yang dipukulin sama pemerintah gitu atau apa gitu ya, atau yang bawa nenek kelaparan gitu, kayaknya enggak ya, tapi kita masih banyak ngeluh sama sih. Gimana kita bersikap terhadap suami dari Bu Lina, bagaimana kita bersikap terhadap suami dan juga semangat bersedekah di jalan Allah ya. Suamiku ada di sebelah jadi sungkan mau curhat. Oh, Bu, understand. Kadang juga kalau suami nggak keluar, aku juga ngasih pol-polan ini. Jadi tadi aku sudah keluar. Jungkir balik perasaan emosional menemani suami dari awal bersama, sama sekali nggak sama seperti Bunda Khadijah. Ya, ya ini aduh, alhamdulillah ya, Teh Duh, Riri, ini Masya Allah. pas Teh Riri, pas pisan ya. Mm-mm. Berarti sekarang kalau lagi kesal sama suami itu ingat Bunda Khadijah. Iya. Ah, Oh ya, ada yang bilang apa? Ya makanya kalau ada yang saya suka bilang, ya tapi kan itu kan Rasulullah gitu ya. Suami kita kan apa sih dibandingkan saya dibandingkan Rasulullah? Mending dibalik pertanyaannya gitu. Ya kita udah segimana ya compare to Khadijah gitu. Ya iya. pantas misalnya suami kita jadi gitu loh, kita ke sama Khadijah aja levelnya begini gitu. Kayaknya kalau gitu lebih enak kan jadinya ya. Mm-mm. Karena kita nggak bisa ngerubah ya, kita mau merubah suami kita jadi seperti Rasulullah ya berat banget gitu. Tapi kalau kita bercermin, kita seperti Bunda Khadijah, mirip nggak ya gitu. Kan juga udah langsung jadi malu sendiri kan, mau nuntut ya, mohon maaf. Mohon maaf, pegel dikit udah minta ini kan, pijetin apa gitu. Iya, saya juga dulu berubah. Dulu sempat mikir juga, itu kan iya suaminya kan Rasulullah. Ya iyalah Bunda Khadijah bisa kayak gitu. Nah, yang merubah pikiran saya itu teh pas tahu bahwa sebenarnya sebelum Bunda Khadijah menikah dengan Rasulullah itu, Khadijah itu udah sematang itu gitu. Jadi dia udah bahkan kalau saya ini ya, yang membuat Rasulullah seperti itu, yang Muhammad menjadi Rasulullah seperti itu tuh Iya, banyak porsi Khadijahnya gitu. iya betul. Jadi kalau misalnya bilang ya iyalah suaminya Rasulullah, tapi setelah dilihat lagi sejarah sebenarnya yang membuat Muhammad itu berdiri tegak gitu ya sebagai Rasulullah itu banyak banget support dukungan Iya, dari pengorbanan dari Khadijah itu gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita suami saya bukan Muhammad gitu, tapi mau nggak suami kita jadi Muhammad gitu kan? Berarti kan istrinya harus mendukung gitu ya, mensupport gitu. iya. Gitu sih, Betul jadi kan? sebenarnya alasan aja sih itu. Betul, makanya tadi aku agak tekanin di awal-awal tuh karena kita jadi bisa lihat apa keren apa ya bisa lihat aku suka cerita yang Zamiluni itu kenapa karena kita lihat sisi terlemah Muhammad gitu ya sebagai Rasulullah gitu, sisi momen-momen dia tuh genting nih antara mau percaya dia jadi Rasul atau enggak gitu, dan itu luar biasa peran Khadijah di situ gitu. Makanya itu besar banget peran istri di situ. Maksudnya suami kita tuh pasti ada momen-momen gitu ya, momen-momen dia ada di persimpangan nih, dua nih korup nggak gitu ya kalau kita. Momen-momen dia butuh kita ya sebagai istri gitu ya. Nah, kitanya nanti akan menentukan ya. Makanya aku tuh wah pokoknya sepanjang ini apalagi misalnya ada kasus kemarin ya kasus Sambo disebutnya kasus nih atau kasus yang istri itu membuat karir suami hancur ya menjadi pembunuhan jadi apa gitu jadi sekarang ada kasus yang apa akhirnya dilihat apa ternyata jadi pejabat pola hidupnya gimana ternyata tuh istrinya juga gaya hidupnya gimana itu relate banget ya aku sampai bilang suamiku bener ya gitu istri itu pasti lihat istrinya kalau istrinya istri itu yang akan mempengaruhi sebetulnya karir suaminya gitu maksud aku sangat perannya besar banget gitu jadi kayak ya itu sampai jadi berita trending nasional gitu ya sampai gitu tuh berarti kebayang ya ibu-ibu peran ibu-ibu itu besar banget dan kalau kita nggak se-pure itu seperti Khadijah mendekatkan diri kepada Allah, aduh kayaknya itu berat lah, susah gitu.
benar-benar kita tuh bergantungnya pada Allah bukan suami gitu. Jadi Ya, poin itu, bener. itu poin banget ya Poin Teh. banget itu. Jangan Karena nanti bergantung pada suami, bergantungnya pada Allah. Kalau kita udah bergantung kepada Allah, itu kekuatan perempuan ya, mm-mm, itu keluar sih. Aku menangkap iya. Dan dari ya begitu kalian. harapannya ya Allah yang akan memprotek keluarga kita gitu ya, leading dan mengarahkan gitu ibaratnya kepada yang jalan yang benar, jalan yang lurus gitu. Ya kalau lihat saya gitulah. Sekarang ya yang relate aja ya kayak sekarang ya misalnya istri yang pengen suaminya kerja, pokoknya terserah aja deh, pokoknya bawa uang misalnya gitu ya, pokoknya aku pengen tas ini ya kan, itu udah ciri-ciri sebetulnya ya menuju ke arah yang kurang baik gitu. Jadi kayak ya dan itu imbasnya akhirnya negara gitu. Mungkin kita nggak sadar gitu ya ucapan kita itu yang akan relate gitu nanti ke luar sana, dunia luar gitu. Gimana kita ucapan kita nanti akan relate ke gimana anak kita, akidah anak kita, pemahaman anak kita gitu ya. Yang itu akan wah kan dampaknya itu besar gitu dan peran itu yang kayaknya dikecilkan ya sekarang juga dengan informasi-informasi itu jadi Konten-konten gitu teh ya, kalau kita lihat. konten-konten gitu. Aduh, aku Tapi kadang ya begitulah. Banyak itu ya, perempuan-perempuan yang menunjukkan sisi-sisi ibu-ibu yang eh, apa ya, lemah gitu ya. hmm, Padahal kan sebenarnya dia punya power sebenarnya ibu-ibu itu. mm-mm. Nah, itu banyak banget sekarang yang kayak gitu. Iya, ini ada lagi Teh dari Teh Anis. Masya Allah, jazakillah Teh Lina. Sekarang jadi tahu bagaimana Bunda Khadijah dan jadi terinspirasi untuk selalu belajar untuk persiapan menikah nanti. Mohon doanya Teh Lina teman-teman. Amin. Amin. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya kita semua, terutama ya Teh Anis Ulfa dalam Semoga bisa mempersiapkan. menemukan Muhammadnya teh segera. Amin. Ya, aduh, harus ada back sound nih Zulfa mainkan. Ini Teh Liza pamit duluan, mangga Teh, Oke. jazakillah khairan kasiran. Ya mungkin juga waktu ya teh Ya, kita menunjukkan 832. Sebenarnya banyak banget ya yang bisa dibahas, apalagi kalau nggak ada suami-suami ya di sekitarnya ibu-ibu. Jadi lain kali kalau kita bahas kisah-kisah perempuan hebat ini, kalau bisa suaminya diungsikan dulu. iya kan? Itu udah trik banget Dari tuh. satu totalitas gitu. Aku pernah merasakan bedanya. Jadi kalau ada suami itu jadi kayak cuma, iya Bunda Khadijah itu lahir di ini, nah ini gitu. Kayak nggak ada. Nah, takutnya ntar, oh ngomong gitu. Iya kan, bener kan? Aduh, Masya Allah ya, luar biasa. Aku setuju, kayaknya Teri ini juga lagi ada suami. Ya, lain kali ya kalau kita bahas-bahas ini, suaminya diungsikan dulu ibu-ibu. Betul. Oke, Masya Allah ya, luar biasa materi kita pagi ini. Terima kasih, Teh Lina. Sama-sama, sama-sama Teh Khairan Leni. Fasiron, hanya Allah yang bisa membalas Amin, amin, insya Allah. semuanya gitu. Banyak sekali hikmah, insight-insight yang didapat, dan mudah-mudahan itu bisa jadi bekal kita ya ibu-ibu, dan memotivasi Amin, kita amin. untuk belajar lebih banyak lagi tentang Khadijah. Ya. Jadi mumpung Ramadan gitu ya, buku-buku Khadijah yang udah ada di rak-rak itu mah aku ya, dibuka lagi gitu ya, dibaca lagi. Mudah-mudahan itu bisa mempertajam ya yang tadi sudah kita dengar gitu. Nah, ini tuh sebenarnya aku lupa di awal-awal ya, ada door prize sebenarnya. Wih, Jadi bagi asik. ibu-ibu yang punya insight, dapat insight apa hari ini, boleh dong di-share gitu ya di Instagram story-nya. Jangan lupa tag teman tumbuh ibu. Nanti kita akan share lagi gitu ya, biar banyak yang lihat, banyak yang dengar, dan akhirnya termotivasi juga gitu ya untuk tahu banyak tentang Khadijah. Nah, Instagram story yang terbaik nanti menurut kita gitu ya, bakal ada door prize gitu. Jadi ayo kita share sebanyak-banyaknya hikmah ya tentang perjalanan Bunda Khadijah ini. Gitu deh. Sip. Nah, Oke. jadi kalau share kan semakin banyak nanti teman-teman mungkin ya yang baca dan lihat dan Iya. semakin banyak yang belajar. Heeh.
Boleh seragam sorry atau aku mau pengen bikin tulisannya ya itu udah oke banget itu. Tulisannya misalnya bikin artikelnya misalnya ya, jangan lupa tag teman-teman ibu. Begitu. Terima kasih ibu-ibu semuanya atas kehadirannya pagi ini. Insya Allah kita akan ada chapter berikutnya. Kita akan bahas Ibunda Fatimah di minggu depan. Insya Allah di hari Minggu nanti akan kami update lagi jadwalnya di grup ya. Jadwal dan link Zoom-nya. Gitu. Bolehlah kalau mau baca-baca dari sekarang tentang Fatimah. Biar nanti ini ya, kita bisa diskusi bareng gitu di minggu depan. Oke, paling segitu dulu sesi syahdu kita pagi ini. Jadi habis ini agak semangat lah ya nyiapin Agak kita semangat. ya. Jadi sekarang ketemu suami itu udah mulai-mulai agak beda gitu ngelihatnya. Iya. Nanti suaminya kenapa nih tiba-tiba nih? Mau apa nih? Ini ya Allah. Oh punten, adakah recordnya teh? Tadi agak telat masuk Zoom-nya. Ada ya recordnya, tapi nanti kita share di mana? Mungkin nanti dikabarin lagi di grup ya teh. Tadi kita record sih, tapi nge-share-nya nanti mudah-mudahan ya bisa ya. Nanti kita share di grup. Ya, ini ada juga. Hari tergalarin terus semangat. Oke, sip ibu-ibu. Terima kasih semuanya. Ada foto bersama nggak teh? Oh iya, foto bersama, lupa. Bener-bener harus dong ada foto bersama. Ibu-ibu yang bisa on cam, yuk kita on cam. Biar terlihat cantiknya. Oh, harus pakai kacamata itu ya, Zulfa ya. Oke. Ini sama siapa? Sama Teh Zulfa aja ya, Teh? Ababain aja teh. Hah? Ababain. Oh, aba-abain. Ya Allah. Oke, sip. Siap, ibu-ibu. Oke, sip. Dengan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ganti gaya, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih ibu-ibu. Semuanya sampai ketemu di Zoom minggu depan. Sama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, doa akhir majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya. Sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita end ya.